Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat baru, berprestasi, Allahu Akbar. Baiklah teman-teman, hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang tematik tematik B, subtema 1 tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga negara Indonesia dalam pemanfaatan energi listrik. Nah, sebagai warga negara, apa sih hak dan kewajiban itu? Terlebih dahulu kita mengetahui dulu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita. Hak kita sebagai warga negara Indonesia dalam pemanfaatan energi listrik. Yang pertama, mendapatkan penerangan listrik dari negara melalui perusahaan yang telah ditunjuk oleh negara. Apakah perusahaan itu? Yaitu PLN, yang artinya perusahaan listrik negara. Yang kedua, bebas menggunakan sesuai kebutuhan. Jadi, kita bebas menggunakan sesuai kebutuhan. Dalam keseharian kita aja, kita membutuhkan banyak energi listrik. Seperti untuk belajar misalnya, di malam hari membutuhkan pencahayaan lampu. Yang kedua, untuk merapikan pakaian, menggunakan setrika misalnya, sehingga kita dapat memakai pakaian yang rapi ke sekolah, kerja, dan kemana saja. Tapi saat ini kita lebih banyak di rumah ya, karena kondisi pandemi seperti ini. Tapi teman-teman tetap semangat. Kemudian untuk menghaluskan makanan, seperti memblender buah atau makanan-makanan yang perlu dihaluskan pakai blender. Jadi kita dapat menikmati jus buah itu dari blender yang menggunakan energi listrik. Kemudian untuk mendapatkan informasi, misalnya TV ya, kita kadang-kadang mendapatkan informasi dari TV. Dan juga bisa kita manfaatkan dalam cuaca panas, kita menggunakan AC. AC juga menggunakan energi listrik. Dan juga untuk mengawetkan makanan atau makanan bisa bertahan lama, yaitu tidak cepat basi, menggunakan kulkas. Juga menggunakan energi listrik. Jadi seperti itu ya. Selain itu, karena kita sudah mendapatkan hak kita, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara dan anggota masyarakat terhadap energi listrik? Pertama, membayar biaya pemakaian listrik. Ya, jika kita sudah memakainya, maka kita bayar tagihannya. Yang suka terlambat membayar tagihannya. Yang kedua, menghemat pemakaian listrik agar merata dinikmati oleh masyarakat lainnya yang merupakan juga warga negara Indonesia. Ya, kemudian bagaimana cara menghemat listrik? Matikan alat listrik atau lampu, TV atau peralatan lain yang menggunakan energi listrik jika sudah tidak terpakai. Ya. Yang kemudian, pakailah lampu yang hemat energi seperti lampu LED. Kemudian, ikuti saran penggunaan alat listrik secara hemat. Gunakan tangki penampung air. Karena kalau tidak menggunakan tangki, maka mesin air akan setiap digunakan selalu menyala. Dan itu pemborosan energi listriknya bisa hidup setiap saat ketika air akan kita pakai. Kemudian gunakan air seperlunya, kemudian memakai toren, simpanlah air di dalam toren. Sehingga ketika kita memakai air, mesin air tidak perlu nyala. Kemudian, ini adalah contoh yang tidak hemat energi. Sedang tidur ini anak ya, tapi TV-nya menyala. Apakah itu perbuatan yang baik? Nah, tidak baik ya, jangan. Itu pemborosan. Kemudian buka jendela gorden di siang hari. Gunakan cahaya matahari untuk penerangan di siang hari. Sehingga kita bisa hemat energi listrik, tidak memakai lampu. Beberapa dalil Al-Quran senantiasa bersikap hemat, antara lain. Dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, dan mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Jadi, kita dianjurkan untuk bersikap tidak berlebih-lebihan atau pemborosan. Bersikaplah hemat.
dalam surat Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya, dalam sebuah hadis juga disampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Berlaku hematlah ekonomis, itu adalah separuh dari kehidupan." Jika kita berlaku hemat, maka kita termasuk melaksanakan kehidupan kita akan lebih baik. Kemudian, dari Amr bin Asy'ab, dari bapaknya dan dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan menyumbang." Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, sikap dan berlebih-lebihan sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, laksanakanlah hak dan kewajiban kita secara seimbang. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Jika dilaksanakan secara seimbang, insya Allah akan tercipta hidup rukun dan harmonis masyarakat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan kita semua dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Dan yang terpenting, pesan Ustazah selalu hemat dalam segala hal, terutama hemat listrik, agar disayang Allah dan terhindar dari hidup boros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.